Apakah kalian tahu? Danau Toba merupakan salah satu dari sekian banyaknya danau terkenal di Indonesia. Memiliki luas kawasan sekitar 113.000 hektar, menjadikan Danau Toba sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Bahkan menjadi danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Danau ini terletak di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup beberapa kabupaten di antaranya Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi Kawasan. Danau ini juga memiliki peran multisektoral, baik untuk kepentingan masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional. Berdasarkan kebijakan nasional, kawasan Danau Toba menjadi salah satu andalan rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Berikut merupakan parameter penting dari Danau Toba. Danau Toba memiliki potensi yang multiguna, seperti pembangkit tenaga listrik, budidaya perikanan, bahan baku air bersih, wisata, dan transportasi. Saat ini, berbagai potensi tersebut telah dimanfaatkan secara bersamaan. Namun, karena dilaksanakan secara sektoral atau belum terpadu, maka keberhasilan sektor yang satu akan dapat menyebabkan hilangnya potensi sektor yang lain. Danau Toba juga merupakan perairan strategis nasional yang memiliki banyak potensi khususnya di sektor perikanan. Komunitas ikan di perairan Danau Toba sangatlah beragam. Di antaranya adalah ikan mujair, ikan nila, ikan nilem, ikan mas, dan ikan sepat batak. Banyaknya variasi ikan ekonomis penting di Danau Toba membuat Danau Toba mempunyai potensi besar untuk dijadikan sebagai danau sumber daya perikanan. Selain perikanan, Danau Toba juga mengandalkan sektor pariwisatanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan yang datang mengunjungi kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir. Keberadaannya pun menjadikan daerah di sekitarnya menjadi prioritas objek dan daya tarik wisata di Sumatera Utara. Menyadari pentingnya hal tersebut, pemerintah menetapkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Selain memiliki segudang keunggulan, Danau Toba juga memiliki beberapa masalah, seperti kawasan wisata yang menimbulkan permasalahan berupa pencemaran air akibat dari pembuangan sampah secara sembarangan. Perairan Danau Toba juga tercemar oleh bahan kimia yang bersumber dari pakan ikan yang berasal dari usaha budidaya ikan dalam KJA, serta limbah padat dan cair dari kegiatan peternakan, pertanian, rumah tangga, dan hotel. Selain itu, Danau Toba sudah mengalami sedimentasi dan laju erosi pada DTA tergolong tinggi. Dari segi sosial, permasalahan yang sering terjadi di kawasan Danau Toba diantaranya minimnya integrasi program. Produk-produk yang dikembangkan di sekitar Danau Toba masih bersifat generik atau tidak terlalu memikat para wisatawan. Serta rencana-rencana untuk Danau Toba belum saling mendukung, melengkapi serta menjawab tantangan sosial dan budaya yang telah banyak bergeser. Sedangkan dari segi ekonominya, permasalahan yang sering dihadapi adalah minimnya infrastruktur penghubung yang berkoneksi dengan mobilitas wisatawan. Lalu, minimnya investor dalam membangun sarana dan prasarana umum bagi wisatawan.
serta persoalan pada kualitas produk wisata. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, ada beberapa strategi pengelolaan yang dapat dicoba. Di antaranya, jika dilihat dari segi perikanan, maka yang perlu dilakukan adalah memanipulasi habitat, melakukan pengelolaan populasi ikan dan pakan alami, serta melakukan pengelolaan pemanfaatan sumber daya. Ada juga strategi-strategi lain yang dapat dilakukan untuk memajukan sektor lain, yakni dengan melakukan pengembangan wisata perikanan. Kemudian melakukan identifikasi terhadap sumber dan jenis pencemar yang timbul di Danau Toba. Membuat sarana pengolahan limbah. Tujuannya agar semua limbah yang dihasilkan tidak dibuang langsung ke dalam danau, tetapi harus diolah terlebih dahulu sampai dapat memenuhi baku mutu lingkungan. Penting juga dilakukan pemantauan kualitas air. Dan terakhir, pentingnya perbaikan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.